Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Kabarnya baik semua kan? Nah, pada pagi ini kita akan bertemu lagi di mata kuliah Protokol Destinasi Investigasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gani Akmariski selaku dosen pengampu Protokol Keamanan dan Mitigasi Destinasi, dan nanti saya dibantu oleh rekan saya yaitu Davin Fatihah sebagai dosen juga ya teman-teman. Nah, sebelum memulai perkuliahan hari ini, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Habis itu nanti saya presentasi ya teman-teman. Sebelum kita mulai materi ya teman-teman, saya ingin bertanya terlebih dahulu nih sama teman-teman. Menurut kalian apa yang lebih penting dalam sebuah destinasi wisata? Nah, boleh jawab teman-teman semuanya. Apakah keindahan alamnya doang, atau fasilitasnya, atau jumlah pengunjungnya? Nah, di sini kita akan bahas nih. Sebenarnya ada satu hal yang penting yang sering terlupakan, yaitu kemampuan destinasi wisata untuk bertahan ketika menghadapi krisis. Inilah yang hari ini kita akan bahas, yaitu tentang tourism relisensi pariwisata. Menurut kalian, apa yang lebih penting dari destinasi? Nah, apakah dari atraksinya, alamnya, atau fasilitasnya? Nah, sebenarnya itu ada satu hal yang penting teman-teman, yaitu kemampuan destinasi wisata untuk bertahan ketika menghadapi krisis. Inilah yang menjadi materi kita hari ini, yaitu tentang tourism relisensi pariwisata. Teman-teman, perlu dipahami nih bahwa industri pariwisata merupakan industri yang sangat rentan terhadap perubahan situasi. Sedikit saja muncul isu keamanan, bencana, atau konflik sosial, wisatawan bisa langsung membatalkan perjalanan mereka. Jadi pariwisata itu sangat bergantung pada rasa aman dan kepercayaan wisatawan ya teman-teman. Nih kita throwback nih ke beberapa tahun lalu saat COVID-19. Pada pandemi, sektor pariwisata itu menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Yang pertama itu hotel sepi pengunjung, yang kedua destinasi pada tutup, yang ketiga pekerja wisata kehilangan pendapatan. Artinya ketika krisis datang, dampaknya bukan hanya tempat wisatanya saja, tetapi juga pada ekonomi masyarakat sekitar. Karena itu, sebuah destinasi tidak cukup hanya indah dan viral, ya teman-teman. Destinasi juga harus siap menghadapi resiko. Nah, disinilah pentingnya memahami konsep relisensi pariwisata. Untuk selanjutnya teman-teman nih, kalau kita bicara tentang ancaman dalam pariwisata, ancamannya bisa bermacam-macam ya teman-teman. Ada ancaman alam seperti gempa bumi, terus banjir ataupun longsor. Ada juga ancaman global teman-teman, yaitu seperti kebakaran, kecelakaan wisata, bahkan pandemi. Selain itu ada ancaman sosial ya teman-teman, seperti kriminalitas atau konflik yang dapat menurunkan rasa aman wisatawan. Pertanyaannya nih teman-teman, apakah krisis bisa dicegah sepenuhnya? Nah, teman-teman bisa berspekulasi sedikit nih, memberikan statement kepada saya. Nah, teman-teman tidak selalu ya, tapi dampaknya bisa diminimalkan jika pengelola destinasi memiliki sistem mitigasi yang baik. Makanya, dalam manajemen krisis ada beberapa ya teman, ada beberapa tahapan yang penting. Tahap pertama, yaitu adalah prakrisis. Pada tahap ini, pengelola harus melakukan persiapan, misalnya membuat SOP, yang kedua membuat jalur evakuasi, yang ketiga mengecek fasilitas dan pelatihan bagi SDM wisata. Nah, segitu saja teman-teman penjelasan materi dari saya. Nanti dilanjut oleh rekan saya yaitu Bapak Davin Fatihah. Semoga materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman. Nah, sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davin Fatihah. Di sini saya izin menjelaskan materi yang sudah dijelaskan dari Bapak Gani Akmariski tadi tentang protokol keamanan
dan mitigasi destinasi. Nah, kemudian tahap kedua adalah saat krisis terjadi. Fokus utama pada tahap ini bukan citra destinasi, tetapi keselamatan manusia. Bagaimana proses evakuasi dilakukan, dan bagaimana komunikasi dilakukan, serta bagaimana semua pihak bisa bekerja sama dengan cepat. Nah, teman-teman, lalu pada tahap terakhir adalah pasca krisis. Setelah kondisi mulai aman, destinasi harus melakukan pemulihan, misalnya memperbaiki fasilitas, mengevakuasi kesalahan, hingga membangun kembali kepercayaan wisatawan melalui proses dan komunikasi publik. Nah, teman-teman, apa kalian tahu ada suatu hal penting yang perlu diingat? Dalam situasi krisis, komunikasi itu sangat menentukan. Kalau informasi simpang siur, masyarakat bisa panik. Karena itu, pengelola wisata harus mampu memberikan informasi yang jelas, cepat, dan transparan. Selain itu, pengelola juga perlu memperhatikan kondisi psikologis wisatawan. Misalnya, setelah terjadi kecelakaan atau bencana, wisatawan bisa mengalami trauma. Maka, pendampingan psikologis juga menjadi bagian dari penanganan krisis. Nah, sekarang coba kalian bayangkan jika sebuah destinasi wisata tidak memiliki SOP keselamatan, tidak ada jalur evakuasi, dan SDM yang tidak terlatih. Ketika terjadi keadaan darurat, tentu penanganannya akan kacau. Itulah mengapa mitigasi tidak boleh dianggap sekedar formalitas. Kemudian dalam pengelolaan krisis, kerjasama antar stakeholder juga sangat penting. Pemerintah, pengelola wisata, masyarakat lokal, tenaga kesehatan, kepolisian, hingga tim SAR harus saling terhubung. Karena krisis tidak mungkin ditangani oleh satu pihak saja. Jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah bahwa keberhasilan destinasi wisata tidak hanya diukur dari jumlah pengunjung, tetapi juga dari kesiapan destinasi tersebut dalam menghadapi resiko dan krisis. Destinasi yang resiliensi adalah destinasi yang mampu bertahan, beradaptasi, dan bangkit kembali setelah menghadapi masalah. Baik teman-teman, sampai di sini saja. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapat terkait materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini? Nah, jika tidak ada, di sini saya akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah ya. Kalian bisa scan QR code pada PPT slide tersebut. Saya tunggu ya. Nah, jika tidak ada pertanyaan, langsung saja saya akhiri materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.